kekayaan yang tidak dapat dirampas. Ketika negeri ini dilanda krisis moneter hebat beberapa waktu lalu, banyak usaha yang terpaksa gulung tikar. Banyak orang yang semula berkantong tebal pun harus mengencangkan ikat pinggang. Kehidupan duniawi mereka layaknya roda pedati yang berputar ke bawah. Investasi gagal, harta kekayaan tidak lagi dapat dipertahankan. Bahkan kekayaan yang disimpan dalam bank pun dikhawatirkan tidak dapat diambil kembali. Ketika kejahatan datang, kekayaan kita berpindah. Perampokan dan pencurian juga mampu mengambil pergi kekayaan yang ada. Tetapi mungkin akan ada yang mengatakan bahwa hal-hal yang disebutkan tadi adalah sesuatu yang terlalu ekstrim, yang jarang sekali terjadi, ataupun bahwa hal-hal tersebut bersifat tidak umum. Tidak dipungkiri, contoh-contoh ekstrim tersebut memang hanya dilihat dari satu sudut, yakni harta materi meninggalkan kita. Dan tidak dapat dipungkiri pula bahwa harta itu tidak dapat kita paksakan untuk tetap bersama kita, meski telah berupaya sekuat tenaga untuk mempertahankannya. Ini adalah sisi pandangan mempertahankan yang sangat umum di dalam masyarakat kita. Namun, mempertahankan tidak selalu berarti menjaga kemanunggalan objek pada subjek. Mempertahankan juga berarti menjaga kemanunggalan subjek terhadap objek. Pemahaman masyarakat umum melihat bahwa objek atau materi dipertahankan agar manunggal dengan subjek atau manusia, sehingga contoh-contoh tadi dirasa sebagai hal ekstrim yang jarang atau bahkan tidak mungkin terjadi. Mereka berpendapat bahwa jika tidak ada krisis ekonomi, tidak ada devaluasi, tidak ada pencurian dan perampokan, maka harta kekayaan masih bisa dipertahankan. Benarkah demikian? Sebenarnya, tanpa hal-hal yang dikatakan ekstrim itu, kekayaan materi di dunia ini tetap tidak dapat dipertahankan. Meski kala tidak ada krisis, tidak ada devaluasi, tidak ada pencurian dan perampokan, kekayaannya manusia sama sekali tidak dapat dipertahankan harta bendanya. Kenyataannya, manusia sama sekali tidak dapat mempertahankan harta bendanya. Manusia gagal mempertahankan kekayaannya agar selalu bersamanya. Bukan saja ketika kekayaan itu pergi meninggalkan pemiliknya, karena diambil pihak lain, tetapi terutama karena manusia tidak dapat membawa serta kekayaannya ketika kematian mendatanginya. Kematian akan merampas pergi semua kekayaan siapapun, karena kekayaan tidak dapat dibawa serta saat seseorang meninggal dunia. Kegagalan membawa serta harta kekayaan saat meninggal adalah bentuk ketidakmampuan mempertahankan harta kekayaan. Dan hal ini jelas bukan hal yang ekstrim, bukan sesuatu yang tidak lazim atau tidak umum. Hal ini selalu terjadi, baik ketika krisis ekonomi melanda atau tidak, baik ketika nilai beli mata uang tinggi atau rendah, baik ketika ada pencuri atau tidak, baik siang atau malam. Dan jangan lupa, inilah hal yang paling alami. Hampir setiap detik ada manusia yang gagal mempertahankan kekayaannya, karena setiap detik ada kematian yang terjadi di seluruh belahan bumi ini. Dan kegagalan ini adalah sebuah kepastian yang tidak dapat ditawar. Konon, nama baik adalah harta yang paling besar dalam kehidupan manusia. Namun, bahkan nama baik juga tidak dapat dibawa serta saat meninggal. Karena nama baik adalah kekayaan yang diinvestasikan dalam pikiran orang lain. Nama baik adalah pandangan orang lain terhadap kebaikan yang dibuat oleh seseorang, yang perbuatan baiknya itu diketahui oleh orang lain.
ketika seseorang mati, nama baik itu tidak dapat dibawa serta. Karena itu, muncul peribahasa yang mengatakan, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Ya, nama baik itu juga harus ditinggalkan, tidak dapat dibawa serta. Tetapi, meski demikian, bukan berarti tidak ada kekayaan yang tidak dapat dipertahankan. Di muka bumi ini ada satu, ya hanya ada satu kekayaan yang dapat dipertahankan, yakni pahala kebajikan. Pahala kebajikan adalah harta kekayaan yang tidak dapat dicuri oleh siapapun. Pahala kebajikan tidak dapat dikorupsi, tidak dapat dirampok, tidak dapat didevaluasi, dan yang paling penting adalah pahala kebajikan dapat dibawa melintasi gerbang kematian. Lebih jauh lagi, pahala kebajikan tidak hanya sekedar dapat dibawa melintasi kematian menuju kehidupan yang akan datang, tetapi pahala kebajikan juga merupakan investasi untuk kehidupan berikutnya. Manggala Sutta mencatat sabda Buddha tentang salah satu berkah utama dalam kehidupan adalah telah menimbun jasa kebajikan dalam kehidupan lampau. Lalu, mengapa menimbun jasa kebajikan dalam kehidupan lampau menjadi demikian krusial sehingga dikatakan sebagai sebuah berkah utama? Beberapa ajaran agama meyakini adanya kehidupan, baik surga atau neraka, setelah kehidupan ini. Surga atau neraka bergantung dari perbuatan manusia selama hidupnya. Inilah hasil perbuatan hanya dalam satu kali kehidupan setiap manusia. Ajaran ini tidak dapat menerima adanya kehidupan sebelum kehidupan yang sekarang ini bagi setiap makhluk. Buddhisme sebaliknya mengajarkan bahwa jika ada kehidupan yang akan datang yang ditentukan oleh perbuatan selama kehidupan ini, maka konsistensinya adalah tentu ada kehidupan sebelumnya yang menjadi penentu dari kehidupan saat ini. Hal inilah yang menjadi alasan kenapa timbunan jasa kebajikan di kehidupan yang lampau merupakan bagian dari berkah utama atau manggala, karena timbunan pahala kebajikan dalam kehidupan lampau yang akan menjadi penentu dari kehidupan masa kini. Sebagaimana perbuatan pada kehidupan ini menjadi penentu bagi kehidupan yang akan datang. Ada tidaknya timbunan pahala dalam kehidupan lampau ini pula lah yang mampu memberi jawaban memuaskan mengenai sebab perbedaan yang ada di antara makhluk hidup. Sebab itulah ajaran Buddha secara tegas menolak konsep takdir atau pandangan-pandangan dogmatis yang menyatakan bahwa apa yang menimpa manusia adalah cobaan dari makhluk adi kodrati. Adakah diri kita telah menimbun pahala kebajikan pada kehidupan lampau? Bagi umat Buddha, apa yang sudah lalu tidaklah sepenting apa yang sedang dijalani saat ini. Mencari tahu ada tidaknya timbunan pahala kebajikan dalam kehidupan lampau tidak akan membawa perubahan apa-apa, karena yang sudah lalu tidaklah dapat dirubah. Adalah lebih penting berfokus pada saat ini untuk berbuat kebajikan, karena inilah harta yang akan dibawa menuju kehidupan yang akan datang. Dengan demikian, janganlah menangisi diri bahwa dalam kehidupan ini kita tidak mendapat berkah utama atau memiliki timbunan pahala kebajikan hasil perbuatan tubuh, ucapan dan pikiran pada kehidupan lampau. Tapi segeralah menimbun pahala kebajikan dalam kehidupan ini, sehingga kelak pada kehidupan mendatang, kita akan mendapat berkah utama.
Inilah kekayaan yang tidak dapat dirampas dari kita, bahkan oleh kematian sekalipun. Oleh karena itu, marilah kita gunakan kesempatan saat ini untuk selalu melakukan kebajikan, karena kebajikan inilah yang akan kita bawa kemanapun kita pergi. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan semoga Anda berbahagia.